Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-54 dalam pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala. Pada pertemuan ini kita akan membaca dua bait syair dan penjelasannya, yaitu bait syair yang ke-54 dan 55 disebutkan oleh penulis dalam halaman 55 atau 75. Nah, pada bait syair ke-54 Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala masih menyampaikan kepada kita tentang di antara keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini mengatakan wa awsa li syakhsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu. Wa awsa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat li syakhsin kepada seseorang qad ata li nasihatin, yang datang untuk meminta nasihat, yaitu meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu, dan adalah dia orang yang yajhadu, yaitu mendapatkan masyaqqah, mendapatkan jahdan, yajidu jahdan atau masyaqqatan, yang mendapatkan kesusahan fi hamli syara'i, di dalam membawa atau melaksanakan syariat ini. Yaitu ada seseorang yang merasa berat di dalam melaksanakan syariat ini, kemudian dia meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan sesuatu yang menjadikan dia ringan dalam melaksanakan syariat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat bi alla yazal ratban lisanuka hadhihi tu'inu ala kulli al-umuri wa tus'idu. Itu beliau memberikan wasiat agar la yazalu, terus menerus, ratban lisanuka, basah lisanmu, hadhihi, lisanmu ini, yaitu lidahmu ini, hendaknya terus menerus basah, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'inu ala kullil umuri wa tus'idu, yang itu akan memberikan pertolongan atas setiap perkara, itu di dalam melaksanakan syariat ini, wa tus'idu, dan menjadikan dia mendapatkan kebahagiaan. Jadi di sini beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala, ya, dalam bait syair ini beliau menerangkan di antara keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikir kepada Allah taala itu akan membantu kita di dalam melaksanakan syariat Allah taala, dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan juga zikir kepada Allah taala ini akan menjadikan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Ini secara ringkas kandungan dari dua bait syair tersebut. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala memberikan penjelasan terhadap dua bait syair ini. Beliau mengatakan, hadhihi faidatun 'azimatun min fawaidi dzikri. Ini adalah faedah yang agung di antara faedah-faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa hiya, ketahuilah bahwasanya faedah ini adalah anna dzikra yusahhilu 'alal 'abdi wa yuyassiru lahu fi'lal awamiri wa tarkan nawahi. Bahwasanya zikir itu akan memudahkan kepada seorang hamba, yang meringankan baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah taala. Ya, ini harus kita perhatikan, karena seringkali mungkin kita akan merasakan, ya, bahwasanya melaksanakan syariat ini terasa berat, ya. Melaksanakan perintah Allah taala, di antara perintah-perintah Allah taala terasa berat, untuk bersedekah berat, ya, untuk melaksanakan ini puasa berat, ya, dan lain sebagainya. Juga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah taala itu ada rasa berat dalam hati kita. Maka untuk menghilangkan rasa berat ini, maka kita gunakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kita memperbanyak zikir kepada Allah taala. Maka dengan memperbanyak zikir, yang terasa berat itu akan menjadi ringan. Beliau mengatakan wa idza kathrat 'alal 'abdi wa thaqulat,
alaihi falaysa hunaka ma yusahiluha wa yulayyinuha wa yuyassiruha mithlu dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ini apabila terasa berat atas orang hamba, yakni syariat ini terasa berat, perintah-perintah dan larangan-larangan tadi terasa berat, terasa banyak, kathurat ya, terasa banyak. Idza kathurat, jika terasa banyak atas orang hamba, wasaqulat alaihi, dan terasa berat baginya, itu syariat ini terasa berat, falaysa hunaka ma yusahhiluha wa yulayyinuha wa yuyassiruha, maka tidak ada di sana yang bisa memudahkannya dan melembutkannya dan meringankannya, mithlu dzikrillahi subhanahu wa ta'ala, semisal zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang amalan yang kita lakukan yang bisa meringankan ini perasaan berat di dalam melaksanakan syariat ini sebagaimana yang diringankan oleh zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, والناظم رحمه الله يشير في هذين البيتين لما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. An-Nazim, ya, pembuat nazim ini yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, memberikan isyarat dalam dua bait syair ini kepada apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadisnya Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Jadi yang disampaikan oleh penulis penazim ya, dalam bait syair tersebut bukanlah berasal dari pikiran beliau sendiri, tetapi ternyata ada landasan dalilnya, itu dari hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwasanya ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya, sesungguhnya syariat Islam ini terasa banyak bagiku. Ini dia merasakan berat dalam melaksanakan syariat Islam. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi ay atamassaku bihi, maka berikanlah atau beritahukanlah kepadaku sesuatu perkara yang dengannya aku bisa atashabbath, yakni atamassak, yaitu dengan perkara tersebut aku bisa berpegang teguh, yakni dengan syariat ini. Aku bisa melaksanakan syariat ini ya, dengan bantuan dari sesuatu ini yang akan engkau wasiatkan kepadaku itu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hendaknya lisanmu itu terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, walikai nafham hadzal hadits ala babihi duna khata'in yajibu an na'rifa matlub as-sa'ili 'indama qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syara'i'al islami qad kathurat 'alayya. Jadi kata beliau, walikai nafhama, agar kita bisa memahami hadzal hadis ini ala babihi, sesuai dengan pembahasannya, sesuai dengan pintunya. Ini memahami hadis ini sesuai dengan apa yang dimaksud, ya, duna khata'in, tanpa kesalahan. Yajibu an na'rifa matlubas sa'ili, maka wajib kita mengetahui apa yang diinginkan oleh ini orang yang bertanya ini, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, indama qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya, sesungguhnya syariat Islam ini telah terasa banyak bagiku. Ini apa yang maksud dari perkataan orang yang bertanya ini? Hal yuridu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ay yu'fiyahu min hadhihi syara'i'i, apakah dia menghendaki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan dia dari syariat-syariat ini? Jadi ketika dia datang mengeluhkan yakni banyaknya syariat ini bagi dia dan dia merasa berat melaksanakan syariat, apakah maksudnya orang ini adalah agar dia mendapatkan kebebasan dari melaksanakan syariat, atau paling tidak keringan dalam melaksanakan syariat, ya, misalkan dibebaskan dari perkara ini, perkara itu, dan seterusnya? Apakah ini maksudnya? Au yuridu ayyadhkura lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amran yaj'alu hadhihi syara'i'a
khafifatan alaihi sahlatan yasiratan laysat thaqilatan ala nafsihi wala sa'batan? Ataukah yang diinginkan oleh orang itu yaitu agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuknya suatu perkara yang bisa menjadikan syariat ini terasa ringan baginya, mudah ya, dan ringan, tidak terasa berat atas dirinya dan tidak terasa susah ya. Jadi ini kalau kita lihat ini pengaduan dari seorang yang datang ini tadi kepada Nabi SAW yang mengeluhkan tentang syariat Islam yang begitu banyak, terasa berat, maka ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu yang dimaksud oleh orang tersebut. Maka Syekh Abdul Razak ingin menerangkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud itu yang mana. Maka beliau mengatakan wala raiba anna muradahu athani, dan tidak ragu lagi bahwasanya yang dimaksudkan oleh orang tersebut adalah yang kedua. Ini dia bukanlah ingin agar mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan syariat, dibebaskan dari perintah ini, dibebaskan dari larangan itu, ya tidak. Tetapi dia menginginkan agar Nabi SAW memberikan sesuatu ini wasiat tentang satu perkara yang bisa memudahkan, meringankan di dalam melaksanakan syariat ini. Nah, waqad arsyadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, waqad arsyadahu an-nabiy alaihi salatu wassalam ila al-inayati bizikri likaunihi yudhallilu wa yuyassiru lil-'abdi asy-syara'i'a wa yu'inuhu ala fi'liha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan irsyad, bimbingan, arahan kepada orang tersebut ilal inayati bizikri, untuk memperhatikan zikir kepada Allah Ta'ala, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Likaunihi yudhallilu wa yuyassiru lil-'abdi asy-syara'i'a, karena zikir kepada Allah Ta'ala itu bisa menjadikan syariat ini terasa ringan dan mudah bagi seorang hamba. Wa yu'inuhu ala fi'liha, dan ini zikir kepada Allah Ta'ala itu akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut untuk melakukan syariat tersebut. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya zikir kepada Allah Ta'ala itu akan memudahkan seseorang dalam melaksanakan syariat. Bainamal ghafilu an dzikrillahi allahi asahi idza nudiya lis-salati thaqulat alaihi wa idza nudiya li ghairiha min at-ta'ati al-ukhra thaqulat alaihi. Bainamal ghafilu, sedangkan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala, allahi asahi, orang yang ya intinya adalah suka ini berbuat kesia-siaan, lahun ya, bermain-main ya, orang yang sahi, orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Intinya orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala, yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Idza nudiya lis-salati, apabila dia diseru untuk melaksanakan salat, thaqulat alaihi, dia akan terasa berat untuk melaksanakan salat tersebut. Wa idza nudiya li ghairiha, dan apabila dia disuruh kepada perkara yang lain, minat ta'ati, dari ketaatan-ketaatan al-ukhra yang lain, thaqulat alaihi, dia juga merasa berat. Intinya adalah dia terasa berat untuk melaksanakan syariat ini. Kenapa? Karena dia adalah orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala ya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada qala wa awsa li syakhsin ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ata li nasihatin taliban nusha fima yulayyin lahu at-ta'ata wa yuyassiru lahu al-qiyama biha wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu. Oleh karena itu ini An-Nazim mengatakan wa awsa li syakhsin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seseorang ya, ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seseorang qad ata li nasihatin, yang dia datang untuk meminta nasihat, taliban nusha, meminta nasihat, fima yulayyinu lahu ta'ata, dalam perkara yang bisa memudahkan, meringankan ketaatan, wa yassiru lahul qiyama biha, dan memudahkan dia untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu, sedangkan dia adalah orang yang dalam membawa syariat ini, dalam melaksanakan syariat ini, yajhadu ay yajidu masyaqqatan wa jahdan fi hamli syara'i, dia mendapatkan masyaqqah, kesusahan
dan terasa berat, ya, mendapatkan rasa berat, jahdan, ya, kesusahan ataupun rasa berat fi hamlis syara'i, di dalam menjalankan syariat ini. Fayuridu syai'an yulayinu lahu al-ibadata wa yusahhilu alaihi ta'ata. Lalu dia menginginkan sesuatu yang bisa melembutkan atau memudahkan baginya untuk ibadah, ya, meringankan baginya untuk beribadah, memudahkan baginya untuk melaksanakan ketaatan. Fa'ausahu sallallahu alaihi wasallam bizikri, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk berzikir kepada Allah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya, hadhihi tu'inu ala kulli al-umur, dan ini, ya, memberikan bantuan, pertolongan untuk melaksanakan berbagai perkara. Ai hadhil wasiyah, ya, hadhil wasiyah. Jadi hadhi ini kembalinya kepada al-wasiyah, ya. Hadhil wasiyatu wal amalu biha tu'inu 'ala at-ta'ati wal ibadat. Wasiat ini dan mengamalkannya, yaitu berzikir kepada Allah taala, tu'inu 'ala at-ta'ati wal ibadat, itu akan membantu seseorang dalam mentaati Allah taala dan beribadah kepada Allah. Wa tusahiluha 'ala dzakiri, dan akan memberikan kemudahan, ya, ini dalam melaksanakan ketaatan tersebut kepada orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajidu fiha ma yajiduhu ghairuhu min masyaqqatin, dan dia, orang yang berzikir ini tadi, dengan sebab dia banyak berzikir kepada Allah, tidak akan mendapati di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah itu apa yang didapati oleh orang lain yang tidak berzikir kepada Allah taala, min masyaqqatin, berupa masyaqqah, kesusahan. Nah, wa'tabir fi hadzal babi kabir as-sinni, dan ambillah pelajaran dalam pembahasan ini dari seorang yang sudah lanjut usia, ya, min ahli dzikri, yang orang tersebut termasuk ahli zikir, orang yang dulunya semasa mudanya dan terus sampai dia tua, sampai lanjut usia ini, terus menerus membiasakan zikir kepada Allah. Alladzi asbaha min kibari sinnihi laisa ma'hu jismun yahmiluhu, yang dia telah menjadi dengan sebab usianya yang telah lanjut, laisa ma'hu jismun, dia tidak memiliki jisim fisik, yahmiluhu, yang bisa membawanya. Artinya dengan usia yang telah lanjut ini, ya, orang tersebut telah memiliki fisik yang sudah lemah, ya, yang bisa dikatakan fisiknya itu tidak bisa digunakan untuk melakukan banyak kegiatan, ya. Namun apa? Orang yang sudah tua tersebut, yang sudah lanjut usia tersebut, wa tajidu anna at-ta'ata layyinatun 'indahu, engkau mendapati bahwasanya ketaatan itu sangat mudah baginya. Dia mudah sekali melaksanakan ketaatan walaupun usianya sudah lanjut. Dan ini banyak di kalangan orang-orang yang membiasakan zikir, yang termasuk ahli zikir, ya kan? Wa yakhtu bi khutuwatihi al-muthqalati ila al-masjidi 5 marratin wa la yamallu wa la yakallu, dan dia melangkahkan langkah-langkah kakinya itu, ya, yang terasa berat. Ini yang langkahnya terasa berat karena fisiknya sudah tidak mendukung sebenarnya. Ilal masjidi, dia melangkahkan langkah-langkah kakinya tersebut menuju masjid 5 marratin, sebanyak 5 kali setiap hari. Itu untuk melaksanakan salat wajibnya. Wala yamallu wala yakallu, dia tidak merasa bosan dan tidak merasa lemah, ya, tidak merasa bosan dan tidak merasa lemah, ya. Bal wa rubbama yastaghriqu khatwuhu ila al-masjid waqtan tawilan bijahdin jahidin, ya, dan bisa jadi, ya, langkahnya menuju masjid itu membutuhkan waktu yang sangat lama dengan kesusahan yang sangat berat, ya, dengan kesusahan yang sangat berat, atau bijuhdin jahidin, dengan kesungguhan yang luar biasa. Artinya dia karena fisiknya telah lemah, maka dia membutuhkan ini tenaga yang ekstra dibandingkan dengan orang yang masih muda. Dia mendapati kesusahan yang lebih berat dibandingkan orang yang masih muda. Meskipun demikian, fala yamallu min dzalika li suhulati at-ta'ati alaihi wa luyunatiha. Maka meskipun demikian, dia tidak merasa bosan dari hal itu karena dia merasa mudah dalam melaksanakan ketaatan itu,
waluyunatiha, dan terasa ringan ketaatan tersebut bagi dirinya. Kenapa? Jawabannya adalah karena dia termasuk ahli zikir. Dia telah menjadi orang yang membiasakan lisannya berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, bainama tajidu syabba min ahli al-ghaflati qawiyya as-sihhati sahih al-binyati yamallu wa yatadajjaru min al-ibadati. Sebaliknya, sedangkan engkau mendapati seorang yang masih muda di kalangan orang-orang yang ghaflah, yang lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala, qawiyya as-sihhati, ini memiliki kekuatan dalam kesehatannya, sahih al-binyati, fisiknya itu masih sehat, masih kuat, ya. Yamallu, namun dia itu merasa bosan, wa yatadajjar, ya, merasa malas dan lelah, ya, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal fisiknya kuat. Wa yajidu fiha thaqlan wa su'ubatan, dia mendapatkan padanya rasa berat dan kesusahan di dalam beribadah. Sebenarnya masalahnya bukan masalah ibadahnya itu, tetapi masalahnya adalah dia lalai dari Allah Ta'ala. Bukan masalah fisiknya, tetapi karena dia telah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau i'tana bi dzikrillahi lalanat lahu ta'atu. Seandainya dia itu memperhatikan zikir kepada Allah, niscaya akan terasa ringan baginya ketaatan. Wasahulat alaihi al-ibadatu, dan ibadah-ibadah akan terasa mudah baginya. Walam yajid laha masyaqqatan, dan dia tidak akan mendapati masyaqqah, kesusahan sama sekali. Walihada fa inna a'zama 'aunin lil 'abdi 'ala al-muhafazati 'ala at-ta'ati wa inshirahi as-sadri laha wa luyunatiha fi nafsihi wa iqbalihi 'alayha bi inshirahi sadrin ay yu'na bi dzikrillah. Ya. Oleh karena itu, fa inna a'zama 'aunin, maka sesungguhnya penolong terbesar, ya, lil 'abdi, bagi seorang hamba, ini dari usaha yang dia lakukan, 'alal muhafazati 'ala ta'ati, untuk menjaga ketaatan, wan syirahi sadri laha, dan agar dia mendapatkan kelapangan dada dalam melaksanakan ketaatan itu, waluyunatiha fi nafsihi, dan agar dia mendapatkan rasa ringan di dalam melaksanakan ketaatan itu pada dirinya, wa iqbalihi 'alaiha bin syirahi sadrin, dan agar dia mendapatkan ini kelapangan dada di dalam dia melaksanakan ketaatan tersebut, ayyu'na bi dzikrillah, hendaknya dia itu memberikan perhatian kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini diantara kunci agar kita bisa mendapatkan rasa ringan, rasa mudah di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa dzikrullahi subhanahu wa ta'ala yulayyinu at-ta'ati wa yusahilu al-umura wa yashrahu as-sudura wa yu'inu 'ala al-khairi. Karena sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan meringankan ketaatan, memudahkan berbagai perkara, melapangkan dada-dada manusia, ya, dan membantu dalam mendapatkan berbagai macam kebaikan. Nah, wa tus'idu, dan diakhiri bait syair tersebut oleh Syekh dengan mengatakan wa tus'idu, menjadikan bahagia, ya, ai babun min abwabis sa'adati warrahati wattuma'ninati, itu ini merupakan salah satu pintu di antara pintu-pintu kebahagiaan, warrahati, dan ketenangan dan ketentraman. Ini maksudnya berzikir kepada Allah Ta'ala ini selain memberikan bantuan kepada kita untuk merasa ringan, merasa mudah dalam melaksanakan syariat ini, dan ternyata zikir kepada Allah Ta'ala ini merupakan pintu ini untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman diri kita. Nah, inilah ini bait syair yang ke-54 dan 55, dan kita catat beberapa keutamaan zikir yang kita dapatkan dari pembacaan bait syair ini. Taib. Di sini kita tuliskan 4 hal atau 4 keutamaan zikir di antara banyak sekali keutamaan zikir yang ada. Yang pertama adalah zikir akan memudahkan seorang hamba di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Taib. Sehingga apabila kita masih merasa berat, ya, merasa ini mendapatkan
rasa susah di dalam melaksanakan ketaatan, maka hendaknya kita obati hal itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang lalai dari berzikir kepada Allah maka akan merasa berat dan menjalankan syariat ini. Ya. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah maka akan merasa berat dan menjalankan syariat ini. Nah, ini juga merupakan isyarat. Ya. Di sini ada isyarat bahwasanya rasa berat yang kita dapati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya adalah karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak melakukan dosa, maka hal itu tentu saja akan menjadikan kita merasa berat di dalam berzikir, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, ya, kunci pertama yang tadi diterangkan adalah yaitu kita memperbanyak zikir kepada Allah agar kita bisa meninggalkan dosa dan maksiat yang kemudian mempermudah kita di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, zikir menyebabkan lapangnya dada seorang mukmin, ya, akan menyebabkan lapangnya dada seorang mukmin. Dan yang keempat, zikir akan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman bagi seorang mukmin. Inilah beberapa di antara keutamaan zikir sebagai tambahan atas keutamaan zikir yang telah diterangkan pada bait syair sebelumnya pada pertemuan yang lalu. Dan kita akan mendapatkan keutamaan yang lain dari penjelasan Syekh atau dalam bait syair yang selanjutnya insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.